بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini di awal bulan Rajab, tanggal 1 bulan Rajab tahun 1445, yang pada saat ini bertepatan dengan 13 Januari 2024. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokahnya kita masuknya di bulan Rajab, kita diberikan keberkahan di dalamnya, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika masuki bulan Rajab. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Demikian juga kita meminta kepada Allah, wa'inna fihi ala siyami wal qiyam. Ya Allah, berikanlah kami bantuan, pertolongan, kemudahan, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah, agar di dalam bulan Rajab senantiasa rajin untuk mengerjakan puasa sunnah, melaksanakan ibadah di waktu malam, salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Karena bulan Rajab ini diibaratkan oleh para ulama seakan-akan kita menanam benih. Di saat bulan Sya'ban seakan-akan kita menyiram benih tersebut, maka di saat Ramadan kita seakan-akan memanen dengan apa yang telah kita tanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu bulan umatku.
Para ulama menjelaskan bahwasanya Rajab bulan istighfar, bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dianjurkan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Yang insyaallah siapa yang mengamalkan dijauhkan daripada api neraka. Keutamaan yang lain di bulan Rajab di antaranya bahwasanya di dalamnya kita pun disunahkan untuk mengerjakan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Allah telah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. 4 bulan dikatakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Rajab merupakan bulan yang mulia, bulan yang mana di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang bertepatan di bulan tersebut. Yang pasti kita ketahui bahwasanya di bulan tersebut adanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti fasal yang akan kita lanjutkan pada kajian pagi hari masih berhubungan dengan salat, maka ketika kita mengenang, kita mempelajari, kita mentelaah daripada kitabus shalah, maka pasti kita mengetahui dan kita pun mengetahui bahwasanya sholat diwajibkan ketika Nabi diperintahkan untuk melaksanakan Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa, Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa langit sampai langit yang ketujuh, sampai tembus sampai pada satu tempat yang tidak akan mampu makhluk siapapun untuk masuk ke dalamnya. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu untuk masuk. Nabi sendirian menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Para ulama sepakat bahwasanya afdalu ibadatil badaniyah as-shalah, afdal paling utamanya ibadah badan itu adalah salat. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia, barang siapa yang mengerjakannya maka sungguh dia menegakkan agamanya, menguatkan keimanannya. Sebaliknya siapa orang yang meninggalkan salat maka dia menghancurkan agamanya, melemahkan keimanannya. Maka salat menjadi barometer seorang mukmin, seorang muslim di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Kita tahu puasa wajib, Nabi mendapatkan perintah melalui malaikat Jibril. Perintah wajib akan zakat melalui malaikat Jibril. Perintah haji melalui malaikat Jibril. Tapi perintah salat tanpa perantara, Nabi langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Qur'an diabadikan dua masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sejarah Islam mencatat, bahkan tercatat di dalam Al-Qur'an, dua masjid ini menjadi tonggak sejarah ketika diwajibkannya Nabi Muhammad SAW bersama umatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan kiblat yang pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa adalah kiblat sholat yang pertama. Kemudian selanjutnya diturun ayat untuk memindahkan ke Masjidil Haram. Maknanya Masjidil Aqsa yang sekarang kita ketahui di sekitarnya, atau yang berada di jalur Gaza atau di Palestina yang sekarang sedang dirongrong oleh orang kafir, kita doakan saudara-saudara kita orang Islam al-mujahid
al-muslimun wal muslimat yang ada di sana. Semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemudahan ketika kita tidak mampu untuk membawa jasad ragah kita untuk bersama-sama mereka membela, mempertahankan Masjidil Aqsa dari orang-orang kafir, maka paling tidak dengan doa kita, syukur ada dana yang bisa kita salurkan ke sana. Paling tidak doa yang senantiasa kita panjatkan, karena ini masjid yang mulia. Ketika orang membahas tentang sholat, pasti mereka tidak akan melupakan yang namanya Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi tonggak sejarah ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan Mi'raj, naik ke atas langit sampai menembus pada tempat yang tidak akan mampu hamba siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Disitulah Nabi mendapatkan perintah sholat lima waktu. Masya Allah ya Arhamar Rahimin. Bulan Sa'ban bulanku, kata Nabi, bulan Sa'ban bulanku, karena dalam bulan Sa'ban itu turun ayat perintah untuk bersolawat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, Allah perintahkan bersolatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah bersalawat maknanya memberikan rahmat, malaikat bersalawat maknanya memintakan istighfar, ya. Maka Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya hamba, salawatnya umatnya Nabi Muhammad adalah bermakna doa. Semakin banyak kita bersalawat, maka semakin berkah hidup kita, karena di situ tiada lain yang kita minta adalah semakin dekatnya kita dengan Nabi Muhammad. Dengan berkahnya membaca salat kepada Nabi Muhammad, kabul yang segala niat yang kita niatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau Ramadan dikatakan bulan umatku, para ulama menjelaskan itu adalah bulan Al-Qur'an, karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Semoga kita semuanya didekatkan dengan Al-Qur'an, ditutup usia kita dekat dengan Al-Qur'an, dan kelak kita di alam akhirat mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Anak keturunan kita dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pembukaan awal pengajian saya sengaja untuk menjelaskan sedikit tentang bulan Rajab, karena ini sangat penting sekali agar kita bisa memanfaatkan waktu yang boleh jadi kita nggak tahu apa ini Rajab yang terakhir atau Rajab yang selanjutnya bisa kita temuin, karena banyak sekali keutamaan dan fadilah. Oleh karena itu, ya, tadi kita masih belum baca Rabbi firli warhamni wa tub aliyya. Sebelum kita baca fasal selanjutnya, mari sama-sama kita baca Rabbi firli warhamni wa tub aliyya. Apa artinya Rabbi firli? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah, kasihanilah aku. Wa tub aliyya, dan aku bertobat kepadamu. Ya, ini kita meminta supaya tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui niat kita perbaharui hari demi hari untuk semakin dekat dengan Allah pada saat jasad kita semakin dekat dengan alam kubur. Seakan-akan kita harus sadar bahwasanya jasad kita dekat dengan alam kubur, semakin jalan menuju kuburan. Ada yang sudah mendekati, ada yang masih tengah-tengah, ada yang masih jauh. Kita nggak tahu kapan sampai pada titik kita akan berada ke alam kubur. Jasad kita ada di bawah tanah di alam kubur. Hakikatnya roh kita berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzah. Maka mumpung kita diberikan kesempatan, mari sama-sama dalam waktu yang singkat, tidak, insya Allah tidak sampai 5 menit, sisahkan waktu itu untuk berzikir kepada Allah. Rabbi firli warhamni wa tub aliyya, di waktu subuh dan di waktu malam. Paling enggak itu yang kita bisa manfaatkan momen yang berharga di antara daripada waktu-waktu yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau bisa ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Juga dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar kalau bisa,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kalau bisa dibaca pagi dan petang juga itu lebih afdal, tapi paling tidak kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali bersama-sama. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, bifirli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli 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 warhamni firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni hamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Faslun tahrumus salatu fi ghairi makkata fi ghairi harami Makkah waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa waqtul istiwa'i illa yaumul jumu'ati hatta tazula wa waqtul isfirari hatta taghruba wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fasal membahas tentang sholat diharamkan di dalam beberapa waktu. Secara garis besar, sholat terkadang diharamkan dengan sebab adanya waktu. Ada disebabkan karena adanya sebab ba'da sholat. Yang pertama, yang waktu. Pertama, waktu saat menguningnya matahari atau saat terbitnya matahari. Waktu di saat terbitnya matahari haram. Matahari baru terbit sampai terangkat seukuran satu tombak, itu hukumnya haram, mengerjakan sholat di dalamnya. Demikian juga pada saat menguningnya matahari, pada saat menjelang tenggelam mau menguning matahari, itu juga haram mengerjakan salat. Yang ketiga, pada saat istiwa, pada waktu matahari ada di tengah langit, itu juga haram mengerjakan salat.
Ini tidak semuanya ada pengecualian nanti. Kemudian dua ini dengan sebab setelah sholat. Yang pertama setelah sholat subuh, yang kedua setelah sholat asar. Maka jika ada orang misalnya mengerjakan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah hajat, ya, atau katakanlah sholat dia mengerjakan habis sholat sunnah mutlak pada saat setelah mengerjakan sholat subuh, maka hukumnya haram. Atau ketika setelah salat asar, maka hukumnya haram. Tapi salat yang apa yang bisa yang dihukumi haram? Maka di sini dikatakan tahrumu as-salatu fi ghairi harami Makkah. Salat itu haram dikerjakan di 5 waktu kecuali di kota Mekah. Haram di Mekah kecuali di kota Mekah. Kalau kota Mekah tidak ada keharaman, di kapan saja, di waktu mana saja, baik itu ba'da salat fajar, saat salat asar, saat terbitnya matahari, saat matahari tengah langit, saat menguningnya matahari menjelang tenggelam, itu hukumnya halal, tidak haram, khusus di kota Mekah. Selain Mekah berlaku hukum ini. Waktu tulu isamsi, waktu saat terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai terangkat seukuran 1 tombak. Seukuran 1 tombak. Nah, kira-kira waktunya 1,5 jam atau kurang, nggak sampai 1,5 jam, 1 jam lebih dari waktu subuh. Nah, atau katakanlah 1,5 jam kalau subuhnya jam 5 misalnya, maka jam 6 lebih 30 atau setengah 7 kita bisa mengerjakan sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini dikatakan demikian juga wa waktul istiwa, waktu di mana matahari ada di tengah langit, illa yaumul jum'ati, kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak. Tapi ketika selain hari Jumat haram. Kapan itu? Matahari ketika ada di tengah langit pas menjelang waktu zuhur. Oh, waktunya sangat singkat. Ya, ini waktu yang paling cepat dan waktunya yang paling singkat. Hatta tazula, sampai tergelincirnya matahari. Maknanya ketika tergelincir matahari, maka itu tanda masuk waktu zuhur. Sehingga menjelang beberapa menit atau beberapa detik waktu zuhur, maka disitulah diharamkan untuk mengerjakan salat. Salat yang bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Kemudian wa waktul isfirar hatta taghruba, waktu menguningnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini dikatakan waktu menjelang maghrib. Wa ba'da salatis subhi, dan sesudah salat subuh, hatta tatlu as-samsi, sampai terbitnya matahari. Maknanya setelah salat subuh haram sampai terbitnya matahari. Saat terbitnya matahari haram dengan sebab waktu. Jadi berlanjut ini. Ba'da salat subuh sampai terbitnya matahari haram dengan sebab sesudah salat subuh. Pada saat terbitnya matahari sampai terangkat 1 tombak, itu haram dengan sebab waktu matahari sedang terbit. Kemudian juga ba'da salatil asri, sesudah salat asar, hatta taghruba, sampai tenggelam. Demikian juga kalau begitu, kalau ada orang mengerjakan salat di penghujung salat maghrib, bisa haram dengan 2 sebab. Sebab setelah salat asar, dengan demikian juga sebab dia mengerjakan di waktul isfirar. Wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Nah, ghairu mutaakhir di sini para ulama menjelaskan ini hanya khusus sholat sunnah mutlak atau yang punya sebab mutaakhir. Sholat sunnah itu ada 3 macam ditinjau dari sebabnya. Ada yang dikatakan salat sunnah sebabnya mutaakhir, ada yang mutaqaddim, ada yang muqarin. Yang mutaqaddim itu seperti salat sunnah wudu, ya. Kemudian juga salat salat sunnah wudu, sebabnya mutaqaddim, ya. Wudu dulu baru salat. Salat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru salat. Berarti sebabnya dulu, maknanya sebab mutaqaddim. Ini para ulama mengatakan tidak apa-apa. Ada juga salat muqarin, sebabnya muqarin itu salat gerhana. Karena salat gerhana itu tidak sah dikerjakan kecuali gerhananya masih ada. Kalau ada orang salat gerhana dengan membaca surat-surat yang panjang, di saat dia takbiratul ihram gerhana masih ada. Begitu mau salam gerhananya sudah hilang, nggak sah salatnya.
Maka harus sholat gerhana dikerjakan berbarengan dengan gerhana dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini nggak banyak yang muqarin. Nah, yang mutaakhir ini yang punya sebab mutaakhir. Contohnya apa? Salat sunnah hajat. Dia ingin punya kebutuhan hajat, ini salat sunnah, niat untuk dipenuhi hajat-hajatnya. Usolli sunnatal hajah rakaataini Allahu akbar. Dikerjakan kapan? Di 5 waktu ini. Haram, tidak sah. Maknanya dosa dan tidak sah. Demikian juga sebab mutaakhir yang lain seperti apa? Salat sunnah safar. Ya, harus dibedakan salat sunnah safar dengan salat sunnah fis safar. Salat sunnah safar itu salat sunnah yang dikerjakan sebelum safar. Dia mau pergi ke Bandung, salatnya di mana? Salat sunnah safarnya di rumahnya atau di masjid dekat rumahnya. Anggaplah di rumahnya, sebelum dia melangkahkan kakinya keluar rumah, dia salat sunnah safar. Sudah safar belum? Belum. Ini sebabnya mutaakhir. Oh, bukannya salat sunnah safar itu salat sunnah yang dikerjakan ketika dia di tengah perjalanan. Oh, bukan, itu salat sunnah fis safar. Harus dibedakan. Ada salat sunnah safar, ada salat sunnah fis safar. Kalau salat sunnah safar, salat sunnah bepergian, salat dulu baru bepergian. Salat sunnah apa? Salat sunnah safar, usolli sunnatas safar rakaataini Allahu akbar. Di mana dikerjakan? Di rumahnya. Ini salat sunnah safar. Sebabnya apa? Safar. Sebabnya bepergian. Udah pergi belum? Belum. Berarti sebabnya mutaakhir. Ini tidak bisa dikerjakan di 5 waktu yang tadi. Kalau dipaksakan kerjakan salat sunnah safar di 5 waktu tersebut, hukumnya haram, dosa, dan tidak sah. Oh, ternyata ibadah itu ada yang haram tidak sah, ada yang haram sah. Oh ya, saya minta contoh yang haram tapi sah. Apa kira-kira? Kalau rata-rata haram tidak sah, umumnya gitu. Tapi ada juga yang haram tapi sah, seperti puasanya, puasa sunnah seorang istri tanpa izin suaminya, ya, sah tapi bisa jatuh haram kalau suaminya tidak ridho. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dengan kajian ini. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan wala yahrumu, tidak haram, malahu sababun ghairu mutaakhir, la malahu sababun ghairu mutaakhir. Maka tidak haram salat yang sebabnya selain yang mutaakhir. Berarti tidak apa-apa dikerjakan mutaqadim atau muqarin di 5 waktu tersebut. Ya, contoh habis salat sunnah, habis salat subuh, ini ada yang wudu, batal wudunya, habis wudu langsung salat sunnah wudu, boleh. Salat tahiyatul masjid boleh. Tapi yang saya lihat amalan dari guru kami, biasanya kalau sudah batal salat subuh masuk masjid, biasanya tidak dikerjakan salat sunnah tahiyatul masjid, diganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali atau 4 kali duduk, ya. Nah, ini karena apa namanya, ada sebagian yang mengamalkan, ya, ini tidak apa-apa. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama masalah hal ini. Intinya bahwasanya boleh enggak mengerjakan salat tahiyatul masjid, boleh enggak mengerjakan salat sunnah wudu ba'da salat subuh, boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaqadim bukan mutaakhir. Kafaitatin, demikian juga seperti salat qadha. Salat qadha apa yang menyebabkan dia salat? Karena dia punya qadha, sebabnya nah, apa saja salat yang bisa diqadha? Salat sunnah wajib. Selain salat wajib 5 waktu, ada salat yang bisa diqadha. Apa? Salat yang memiliki waktu. Salat sunnah itu ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki sebab. Yang memiliki sebab tadi dibagi menjadi 3. Ada yang sebab mutaakhir, ada yang sebab muqarin, ada yang sebab mutaqadim. Kalau yang memiliki waktu, nah ini yang memiliki waktu. Contohnya duha, memiliki waktu. Kapan dikerjakan salat duha? Ya di waktu duha. Jika ditinggalkan boleh diqadha, boleh. Demikian juga salat witir. Salat witir, kapan waktunya salat witir? Setelah salat isya. Setelah salat isya, bukan waktu isya, ya, bukan waktu isya. Setelah salat isya harus
dicamkan ini setelah sholat isya. Nah ini ada satu pertanyaan, kalau setelah sholat isya bagaimana orang yang menjamak takdim? Maksudnya jamak takdim itu kan dikerjakan isya di waktu maghrib. Kalau setelah sholat isya apakah boleh dikerjakan sholat witir setelahnya walaupun masih belum masuk waktu isya? Ya, walaupun sebelum masuk waktu isya. Ya, jadi ada orang sholat witir tapi belum sholat isya, nggak sah sholat witirnya. Kenapa? Karena sholat witir waktunya setelah sholat isya. Tapi sholat isya adaan ya, sholat isya adaan itu di dalam waktu bukan qadha. Kemudian demikian juga sholat tarawih harus diketahui ya, harus disampaikan ini karena banyak terkadang orang yang awam dia masuk masjid belum sholat isya langsung aja sholat tarawih ikut, nggak sah sholat tarawihnya. Loh, kapan sholat isya? Ntar aja di rumah. Kenapa nggak di masjid? Malu saya ya, nanti ketahuan. Ya enggak ya, harus Anda kerjakan sholat isya. Terus bagaimana? Boleh nggak saya bermakmum dengan imam yang sholat tarawih? Secara hukum tidak apa-apa, sah, tapi makruh. Afdalnya Anda bikin sholat berjamaah sendiri khusus sholat isya. Tapi secara hukum nggak apa-apa kalau ada yang mau misalnya mengerjakan sholat, datang imam duduk sholat tahiyat yang terakhir dipikir sholat isya, begitu ikut ternyata sholat tarawih, nggak apa-apa, berdiri langsung lanjutkan sholatnya ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda terlambat di dalam sholat isya, imam sudah mengerjakan sholat tarawih, Anda sholat isya dulu, baru setelah itu ikut sholat tarawih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian juga wa tahiyatul wa sunnatul wudu wa sunnatil wudu, salat sunnah wudu. Tadi saya katakan salat sunnah wudu, salat sunnah karena dia mengerjakan wudu. Termasuk juga wa tahiyatin, salat sunnah tahiyatul masjid. Kapan dia sunnah tahiyat? Ketika masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid ya nggak sunnah tahiyatul masjid. Maknanya sebabnya dahulu daripada salatnya. Termasuk juga sajadati tilawatin au syukrin, termasuk sujud tilawah. Sebabnya sujud tilawah apa? Setelah membaca ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud. Ketika mengucapkan kalimat baca Quran ya, membaca Quran apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai pada kalimat wasjud waqtarib, maka dia disunahkan pada saat itu setelah membaca ayat as-sajadah untuk sujud tilawah. Bagaimana kalau dikerjakan di waktu yang 5 waktu ini? Tidak apa-apa karena sebabnya mutaqaddim, termasuk au syukrin atau sujud syukur. Nah, ini ada sujud itu ada yang di dalam sholat saja. Sholat itu sujud rukun, hukumnya wajib. Di dalam sholat saja, nggak ada yang lain. Termasuk sujud sahwi yang sunnah. Berarti sujud sunnah ya. Sujud sunnah itu ada 3. Ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat, ada yang di dalam dan di luar sholat. Yang di dalam sholat sujud sahwi. Nggak ada sujud sahwi di luar sholat. Ada yang hanya di luar sholat, sujud syukur. Ada yang ada di dalam dan di luar, namanya sujud tilawah. Boleh nggak sujud tilawah pada saat di dalam sholat? Boleh. Boleh nggak sujud tilawah saat di luar sholat? Boleh juga. Maka ketika dikerjakan daripada sujud tilawah atau syukur pada waktu tersebut, yang 5 waktu tadi tidak apa-apa. Illam yaksudha, kecuali illam yaksudha, jika tidak menyengaja untuk menghadirkan daripada sholat-sholat tersebut di dalam 5 waktu. Sengaja, enggak biarin aja nanti kita sholatnya ba'da sholat subuh, ba'da sholatil asar. Nah, ini para ulama ya menyampaikan ya, itu kalau dia misalnya niat untuk menghadirkan salat tersebut, bisa jadi akan jatuh hukumnya makruh atau haram. Wa yahrumu ma laha sababun mutaakhir anha, wa yahrumu, dan haram ma laha sababun mutaakhir, haram salat yang memiliki sebab mutaakhir ya, mutaakhir anha anis salah, kasalatil istikharatin, seperti salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah untuk apa? Untuk memilih sesuatu yang dia bingung antara A atau B. Salat sunnah istikharah, niat salat sunnah istikharah supaya mendapatkan pilihan yang tepat.
sebabnya mutaakhir, sebabnya itu nanti, maka hukumnya haram dikerjakan di 5 waktu. Wa raka'atil ihram, demikian juga salat sunnah ihram. Kenapa? Karena salat sunnah dulu baru ihram, seperti salat sunnah safar. Wassalatu idza sa'idal khatibu, termasuk yang haram adalah salat ketika khatib sedang naik di atas mimbar. Khatib di atas mimbar jangan salat. Kadang-kadang karena nggak ngerti, khatib tidak langsung berdiri salat. Tidak boleh, haram. Illa tahiyat, kecuali sunnah tahiyat masjid. Rakaataini, 2 rakaat, tapi ingat 2 rakaat ini rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, yang wajib-wajibnya saja. Maka selalu saya sampaikan, kalau nggak ngerti dan nggak bisa 2 rakaat khafifatain, mendingan kalau sudah khatib di atas mimbar masuk ke masjid langsung duduk saja. Tapi kalau ada yang bisa, silakan. Gimana sih rakaataini khafifatain itu? Allahu akbar, baca Fatihah, Allahu akbar, subhanallah, sami'un rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhanallah, Allah rabbi firli, Allah. Rakaataini khafifatain, maknanya 2 rakaat yang ringan, dibaca hanya sunnah-sunnahnya saja, ala kadar wajibnya saja. Ya, fatusannu illam yakhsha fautat takbiratul ihram. Nah, ini disunnahkan ya jika tidak khawatir kehilangan takbiratul ihram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini perkara-perkara ya yang dinyatakan oleh para ulama bahwasanya jika mengerjakan sholat yang memiliki sebab mutaakhir atau sholat sunnah mutlak pada 5 waktu yang tadi, maka hukumnya haram. Maknanya haram, maka hukumnya dosa dan juga tidak sah. Apa dari 5 tadi? Yang pertama 2, yang ketiga berhubungan dengan waktu. Waktu yang pertama waktu tulu'il syams, waktu terbitnya matahari. Yang kedua waktu istiwa, waktu matahari di tengah langit. Yang ketiga waktu isfirar, waktu menjelang, waktu menguningnya matahari atau menjelang tenggelam. Sekali lagi, ada 3 hal atau 3 perkara yang mana akan diharamkan seseorang jika mengerjakan sholat yang sebabnya mutaakhir atau sholat sunnah mutlak. Yang pertama waktu tulu'i syams, waktu terbitnya matahari. Yang kedua waktu istiwa, waktu matahari ada di tengah langit. Yang ketiga waktu isfirar, waktu ketika matahari menguning. Ini sebab dengan waktu. Ada yang memilih yang 2 dengan sebab adanya sholat. Yang keempat dan yang kelima karena setelah sholat, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. 5 waktu ini berlaku untuk semua tempat kecuali di kota Mekah. Untuk di kota Mekah dikecualikan, maka dibolehkan mengerjakan sholat apa saja di dalam 5 waktu tersebut. Ini khusus bagi kota Mekah. Selain kota Mekah hukumnya haram berlaku. 5 waktu ini tidak boleh dikerjakan apa tadi? Sholat yang memiliki sebab mutaakhir atau yang tidak memiliki sebab dan waktu. Adapun yang memiliki sebab muqarin, adapun yang memiliki sebab mutaqadim, maka itu boleh dikerjakan seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah apa tadi? Wudu, sujud tilawah, sujud syukur dan juga yang lain-lainnya, termasuk qadha. Sholat qadha juga tidak apa-apa dikerjakan di dalam 5 waktu tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fasal selanjutnya akan kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Jika ada yang bertanya kami persilakan sebelum kami tutup. Mau tanya nih Ustaz, boleh nggak mengkodok sholat qobliyah fajar, sholat fajar, karena misalnya berjamaah takut ketinggalan ya, sholat berjamaah subuh belum menjalankan sholat sunnah, itu setelah sholat subuh masih ada waktu subuh kan, itu boleh nggak dikodok sunnah gitu? Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada orang datang ke masjid, ternyata dia ketinggalan, imam sudah berdiri, maka bagaimana? Dia sholat sunnah qobliyah atau sholat wajib, sholat fardu bersama imam? Maka kerjakan sholat bersama imam
setelah salam dari imam berdiri lagi mengerjakan salat sunnah qobliyah subuh. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Ya. Tadi saya ingatkan, jadi kaidahnya biar gampang, pokoknya yang haram itu adalah yang sebabnya mutaakhir ataupun salat apa tadi? Salat sunnah mutlak. Apa sih salat sunnah mutlak ini? Nah, ini mungkin ada yang bertanya, apa sih salat sunnah mutlak ini? Kalau salat sunnah mutlak ini salat yang tidak ada kaitannya sebab dan tidak ada kaitan dengan waktu. Maka kita pernah mendengarkan ada ulama setiap malam salat 100 rakaat. Salat apa itu? Salat sunnah mutlak. Niatnya cukup usolli saja, usolli Allahu Akbar. Orang-orang dulu, para ulama yang dekat dengan Allah, salat menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Usolli Allahu Akbar, niatnya cuma usolli. Itu namanya salat sunnah. Boleh dikerjakan berapa kali? Kuatnya kita. Mau 100 kali, mau 200 kali, 200 rakaat silakan. Kalau kuat ya gilir 100 rakaat. Salat isya berjamaah aja kita. Kadang merasa berat, salat witir saja merasa berat, salat tahajud saja merasa berat. Maka kalau kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang pada umumnya, salat 5 waktu berjamaah, salat duha tidak ditinggalkan, salat witir tidak ditinggalkan, salat tahajud tidak ditinggalkan, itu sudah kenikmatan yang sangat luar biasa buat kita. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tadi Ustaz menyampaikan bahwa setelah sholat subuh sampai dengan sepenenggalan itu diharapkan. Padahal bagaimana kalau dengan sholat isyraq yang itu waktu syuruk? Waktu syuruk kan istilahnya di sini nanti ada 5-4-7. Itu kan belum matahari sepenggalan. Apakah itu haram sholat isyraq? Yang pertama itu. Yang kedua, orang sholat tapi mencuri sholatnya itu bagaimana itu menurut Ustaz? Yang dimaksud mencuri sholatnya di sini yang pernah saya ketahui adalah ketika sholat tapi dia istilah misalnya rukuk itu belum sempurna, rukuknya sudah berdiri ngangkat rukuknya, terus ketika sujud belum sempurna sujudnya, tidak membaca langsung ngangkat sujudnya. Itu ada yang bilang mencuri sholatnya, sholat tapi mencuri sholatnya. Itu dua itu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sholat sunnah isyraq itu dikerjakan saat matahari terangkat 1 tombak. Jadi boleh. Jadi itu merupakan penghujung. Jadi ketika orang melaksanakan sholat isyraq, para ulama selalu setelah sholat isyraq langsung sholat duha. Sholat duha dikerjakan yang paling afdol pada 1/4 siang atau sekitar jam 8, itu yang paling afdol. Tapi kalau kita tidak mampu, dikerjakan bersama dengan sholat sunnah isyraq. Jadi isyraq itu dikerjakan pada waktu yang sudah tidak diharamkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus mengetahui ya setiap sholat yang kita kerjakan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat di antara kita mengerjakan setiap rukun di antaranya harus tumaknina. Maka ketika ada orang yang rukuk tidak sempurna dikatakan mencuri sholat, sebenarnya itu bukan mencuri sholat, itu meninggalkan syarat sholat yang dinamakan tumaknina. Ya sama juga sih, meninggalkan mencuri juga, ngambil ya. Tapi yang jelas kalau ada orang sholat ketika rukuk dia tidak tumaknina, atau bahasa beliau tadi mencuri sholat. Karena yang dinamakan tumaknina itu adalah sukunul a'dha ba'dal harakah biqadri subhanallah. Diamnya anggota tubuh seukuran subhanallah. Ketika kita rukuk, diam sejenak seukuran subhanallah, walaupun tidak mengucapkan apa-apa, walaupun tidak berzikir, diam saja. Enggak baca Allah, diam saja. Enggak takbir, enggak apa. Enggak baca subhanallah. Yang penting diam sejenak seukuran subhanallah, Anda sah, memenuhi syarat rukuk. Ada orang zikirnya banyak, subhana rabbil azimi wa bihamdi, tapi tangannya bergerak terus sampai ke bawah, tidak ada tumaknina, tidak ada diam sejenak, itu juga dikatakan batal salatnya.
batal rukuknya, mana batal sholatnya. Itu bahasa mencuri sholat baru saya dengar, itu jarang, tapi yang jelas itu sangat bahaya, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat daripada rukuk, tidak memenuhi syarat daripada sujud. Saya paham maksudnya mencuri sholat itu mengerjakan rukuk belum sempurna, masih belum sempurna, langsung dia bergerak kepada rukun yang selanjutnya, atau mungkin sempurna tapi tidak tidak bertumak nina. Saya contohkan gambarnya begini. Bukan mencuri tapi malah kelebihan. Kalau mencuri jelas. Misalnya ada orang suruh begini, Allah, tangannya bergerak tuh. Nah, ini walaupun lama, Allah, tapi jalan terus ini. Ini jalan terus ini. Walaupun zikirnya banyak, subhanallah 11 kali, tapi ini bergerak terus, tidak berhenti. Nah, ini kelebihan juga ini. Ya, ini dikatakan juga. Kalau yang kata manina, baru ini sudah begini. Nah, ini maksud juga dikatakan tidak memenuhi syarat rukuk. Kenapa? Syarat harus semuanya. Apa sih itu makna? Sukunul a'dhab ba'dal harakat qadra subhanallah. Contoh, walaupun tidak mengucapkan takbir, misal emang orang tak baca takbir Allah pahala, baca subhanallah bil adil wa bihamdi pahala, tapi misalnya ada satu bukti, ya, karyawan tangannya juga sakit sehingga gerakan susah, maka dia gimana? Hukum sah karena rokok fikri, kita rokok fikri, maka ucapan yang disampaikan pada saat rokok, zikir yang disampaikan pada saat zikir itu hukum sunnah. Ini politik akan betul suatu ketika mungkin ada yang sakit, namanya kayak sakit keluar, sampai besar, sudah sakit terus, masalah di awal sampai di semua bukan jika tidak mampu jangan dipaksakan daripada nanti kita di dalam ibadah. Maka bagaimana? Semampu Anda sudah mengerjakan sesuai dengan syariat, sesuai dengan Allah Maha tahu, ya, seperti orang sholat tidak mampu berdiri, kalau berdiri akan mau menjadikan kesehatannya akan terganggu, akan sebagainya. Jangan berdiri, duduk dengan kursi. Ya. Karena Allah Maha tahu. Ustaz, sholat dengan duduk bukan separuh pahala. Ya, memang betul. Orang yang berdiri sholat duduk separuh pahala itu bukan sholat sunnah dari Anda mampu berdiri. Anda mampu berdiri, tapi ngerjain sholat duduk nggak apa-apa. Sunnah ya, bukan sholat wajib. Tapi ketika sholat wajib tidak boleh. Anda nggak mampu berdiri baru duduk. Nah, kalau misalnya sholat sunnah Anda kerjakan duduk padahal Anda tidak mampu berdiri, itu tetap mendapatkan 100%. Ada sholat taraweh, tahu-tahu kita ngelihat saudara kita duduk, kamu kok sholat duduk, tadi kan mampu berdiri jalan kaki. Ya nggak apa-apa, saya capek. Dia mendapatkan 50%. Ya kamu sholat taraweh dapat 50%. Ya, ini jawaban kalau orang malas pasti begini, alhamdulillah sholat taraweh daripada nggak sholat taraweh, kan gitu kan biasanya orang yang malas. Nah, kalau kita jangan sampai memanfaatkan momen-momen kecuali memang dalam keadaan udzur. Sayang ya kalau kita ngerjain sholat taraweh dalam keadaan duduk padahal kita mampu untuk berdiri. Namun demikian jika kita dalam keadaan udzur atau dalam keadaan ya mungkin semangat ibadahnya berkurang, untuk menumbuhkan semangat pelan-pelan dulu, yaitu silakan, itu terserah Anda. Saya kira itu. Mungkin ada lagi yang bertanya. Saya kira cukup karena sudah waktu menjelang jam 6. Ya, insya Allah semoga apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat. Jika ada kurang dan kekhilafannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan panjang umur ketemu bulan Sa'ban ya. Ya, jadi bulan depan kita sudah masuk bulan. Kalau Rajab sudah di depan mata, kayaknya Ramadan sudah nggak jauh lagi ya. Masya Allah, semoga panjang umur sampai bulan Ramadan. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Insya Allah kita semuanya sampai di bulan Ramadan dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بعلمي وسعينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على القيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu